Selamat malam rekan-rekan Cinggu. Hari ini kita kedatangan Master Lamting. Saya sangat terima kasih Master Lamting kasih waktu ke saya untuk datang ke perkumpulan Cinggu Indonesia ini. Ya, sama-sama Sifu Yudis. Iya, terima kasih banyak. Nah, open your eyes. Siapa sih Master Lamting ini? Mungkin kita harus lihat cuplikannya. Beliau adalah Lamting, seorang aktor laga yang sangat terkenal lewat film yang berjudul Saur Sepuh dan Tutur Tinular yang rilis pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Sebelum terjun sebagai aktor, beliau adalah atlet taekwondo dan meraih gelar GAT 4 taekwondo serta beragam penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Kiprah Master Lamting dari tahun berapa, Master? Saya pertama masuk ke kungfu ya, dulu ya tahun 77 sih, 1977. Iya. Kan. Kalau taekwondo? Taekwondo 1980. Oke, kita lihat tahun 1980. Master Lamting boleh cerita sedikit tentang dari kecil, lahir di mana, tahun berapa, kapan belajar kungfu ya, pertama ya, sampai bisa senang taekwondo. Jadi saya lahir di Bandung. Oh, di Bandung. Ya kan? Lahir di Bandung, kemudian juga besar juga di Bandung. Terus waktu tahun 77, saya kan demen bela diri, saya masuk ke kungfu. Kungfu, salah satu perguruan kungfu di Bandung, 77. Sampai tahun 1980 tuh. Waktu SMP. 3 tahun ya? 3 kungfu tahun. apa itu? Kungfu Shaolin. Oh, Shaolin kungfu. Selatan. Oh, Shaolin Selatan. Shaolin Selatan. Masih ingat nggak nih? Nama perguruannya? Bukan. Gerakannya? Gerakan ada beberapa yang ingat. Masih ingat ya? ada beberapa yang masih ingat ya kan. Di situ tahun 80 waktu itu kan kungfu ada masih gabung sama IPSI zaman dulu kalau nggak salah. Iya, betul. Saya gabung sama IPSI, ada ikut pertandingan sekali waktu itu ya, awal-awal ya kan. Terus setelah itu saya langsung pindah taekwondo. Oh. Tahun 80 saya 80 taekwondo. ya, taekwondo ya. Langsung pindah taekwondo. Terus taekwondo ya 3 tahun, waktu itu kan saya lihat bahwa taekwondo akan dipertandingkan di Asian Games tahun 86. Jadi begitu masuk taekwondo, saya udah ngebayang nih, saya mau jadi perwakilannya, seperti itu. Udah punya motivasi ya? Itu motivasi saya. Ya udah, saya masuk, kemudian 84 tanding pertama. Tanding pertama kan ke Juda dulu kan, ke Juda daerah. Oke, saya menang. Terus masuklah PON 85 wakil Jawa Barat, nasional lagi menang. Nah, 86 saya kepilih sebagai tim nasional. Masuklah tim Indonesia dan betul saya dapat perak di situ kan Asian Games. Kedepannya ya 87 SEA Games saya ikutan lagi, kemudian juga ada World Games saya di Karlsruhe di Jerman, saya dapat nomor 3 juga. Rekan-rekan Cinggu, saya waktu SMP atau SMA, saya sudah mendengar nama besar Master Lamting. Saya juga pernah belajar taekwondo di Jambi. Ternyata Master Lamting kenal pelatih saya dulu. Iya, kenal. Rata-rata yang taekwondo angkatan saya rata-rata kenal. Rata-rata kenal. Motivasi masuk taekwondo tuh karena ada pertandingannya, ada kejuaraannya ya, atau gimana? Memang awal-awal kan saya suka bela diri kan, masuk kungfu. Waktu itu kan kungfu kurang pertandingannya kan. Setelah itu saya lihat, nah taekwondo ini pertama mau main nih di Asian Games kan, desas-desusnya. Dari situlah motivasi saya tergerak. Dan memang waktu itu nggak milih lagi yang lain. Satu, karena ini pertama dipertandingkan taekwondo. Kedua juga rasanya kok cocok juga di situ, nggak ngambil yang misalnya Muay Thai atau yang lain. Karena saat itu memang zaman-zaman itu zaman-zaman taekwondo, lagi populer kayaknya. Populer banget taekwondo. Betul. Taekwondo sendiri kan ada ITF, ada WTF kan. Oh, ada dua. Ada dua awal-awalnya. ITF itu International Taekwondo Federation, afiliasinya ke Kanada. Nah itu kita yang tanding di ring, bebas, boleh tangan. Kalau yang sekarang kita lihat, banyak sekarang kita lihat adalah WTF.
Oh, di kaki WTF, aja. kalau sekarang disebutnya World WTF. Taekwondo Federation. Pusatnya, headquartersnya di Korea. Oh. Kalau yang ini di Kanada. Kanada. Dan pertandingannya yang seperti kita lihat sekarang. Apalagi setelah masuk Olimpik tahun 2000 itu lebih ke sport. Sport lah. Sport. Iya, udah Kalau beda. awal-awal itu benar-benar Udah fight ini. combat. Iya, gitu. combat, Seperti iya. itu, combat seperti itu. Kalau menurut Master Lamting, jadi ada lebih kurangnya nggak sih kayak gini? Masing-masing kalau menurut saya bela diri masing-masing pasti ada kelebihan kekurangan ya kan. Terus yang terakhir juga yang paling ramai sekarang kan mixed martial art. Kan. Saya juga mixed martial art sebenarnya waktu tahun 2001 ada TPI Fighting, kemudian saya juga pernah bikin juga di RCTI duel gitu. Iya, iya. Itu mixed martial art Oh, mixed pertama di martial Indonesia Indonesia. waktu itu. Waktu itu kita bikin agak repot karena orang Indonesia waktu itu masih belum nerima ya kan. Masing-masing Masih. ego dengan Iya, bela sama dirinya diri masing-masing. betul. Nah, orang banyak tanya, gimana caranya tinju diaduin sama taekwondo dan segala macam. Nah, itu di mixed martial art. Jadi orang nanya lagi, gimana sih bakal menang mana yang bagus? Sebetulnya menang mana itu tergantung masing-masing pribadi, Betul, masing-masing betul. personalnya. Oh, iya. Dan satu pertandingan juga itu kan pasti dibatasin rule. Saya pernah pernah bicara juga bahwa mixed martial art no rules. Sebetulnya no rule is the rule. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita yang terbiasa main di sini sesuai dengan peraturannya, kita akan terbiasa dengan di situ. Begitu kita masuk ke pertandingan lain yang menggunakan rules lain, Iya. kita harus adaptasi. Iya, adaptasi. Betul. Jadi sebenarnya sih intinya kalau mau menang mana bukan itu sih sebetulnya. Iya. Di mana kita biasa dengan peraturan itu, kita akan terbiasa di Iya. situ. Nyaman di sana lah ya. Iya, nyaman Betul, di ya. situ. Peraturannya kita sudah tahu, ya kan? Iya. Kita pasti bisa ngatasinnya Betul, seperti betul. itu sih. Iya. Gitu. Dan lebih utama lagi, ya kita tahu lah kalau bela diri kan untuk pertama untuk bela diri tentu, dan kedua di samping itu olahraga kan. Betul. Itu juga lebih Iya, sehat tubuh fisik segala macam, jiwa juga kan lebih segar kayaknya kan seperti itu sih. Iya. Rekan-rekan Cinggu, jadi Master Lamting ini bisa mencapai punya di pertandingan internasional bisa juara. Kenapa? Satu, mentalnya juara. Iya, betul, mentalnya. Mental nomor satu, kedua ya disiplin, ya Iya. kan. Kita waktu itu banyak ngadain pertandingan, terutama yang sekarang juga rame, ya kan. Gimana kalau orang Indonesia ditanya, berani tanding? Pasti berani, Pak. Iya. Berani Sifu, Iya. ya kan? Betul. Berani gak kamu main? Berani. Tapi giliran kalau untuk bicara pertandingan yang main high level, yang kompetisi, Iya. bukan hanya keberanian saja. Betul. Kalau semua orang berani pasti. Iya. Tanding lawan dia, berani. Tapi kan bukan itu. Harus ditunjang oleh disiplinnya. Disiplin. Begitu ditanya, Anda berani nggak latihan 4 sampai 6 jam tiap hari? Betul. Berani kalau sehari, Iya. ya kan? Seminggu berani. Tapi kalau ditanya setahun, 2 tahun, 3 Mikir tahun, gue. mikir. Mulai, Betul. ya kan? Mulai. Gampang. Wah, saya ke kerjaan gimana? Wah, Iya. ini gimana? Wah, ini gimana? Kalau bicara masalah kompetisi yang high level seperti itu, pastinya disiplin. Betul. Dan mental juga. Mental. Artinya mental berani sakit. Iya. Berani sakit gimana? Ya kalau latihan 4-6 Iyalah. jam tiap hari, Pak. Iya. Ya, tiap hari sih, Bu, Iya. ya kan? Tahu sendiri kan? Iya. Berani Betul, nggak? betul. Bertahun-tahun. Iya. Kalau itu berani, baru bisa tuh. Baru bisa prestasi Iya. ya. Kita Ya, bicara itu prestasi. ketiga lah sebenarnya, Iya, ya kan? Betul. Itu disiplin, Iya. berarti disiplin otomatis harus bangun jam sekian, makan bagus, tidur bagus, itu kan nggak bisa. Betul, betul. Giliran kita kurang tidur sehari, besoknya kan oleng, itu Iya. nggak bisa. Benar-benar habis waktunya seperti itu sih. Iya. Rekan-rekan Cinggu, itulah tips dari Master Lamting tentang seorang mau juara harus punya disiplin mental. Betul, Nah, betul. Paling penting itu. Iya. Siap nggak gitu? Siap nggak? Kalau siap bisa jadi Kalau juara. tahan, kita tahan latihan 4 sampai 6 jam tiap hari, baru bisa Iya. jadi. Baru kita bicara lagi bakat. Bakat. Kalau nggak ada bakat, susah juga. Susah juga, Susah betul. juga. Misalkan sekarang kita lah latihan maraton. Latihan maraton sampai 10 tahun, 20 tahun juga kita nggak bisa sampai
bisa 2,5 jam nggak Iya. bakat soalnya kita nggak bakat, Betul. nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi bakat juga Bakat, menentukan juga. Mungkin Bakat saya juga tambah menentukan. satu lagi, smart harus. Smart. Kalau begitu fighting, fisik pertama, Iya. berani mental, Iya. berani nggak lawan dia, Iya, beraninya berani. berani. Kedua yang dinilai adalah skill. Iya, skill. Skillnya, gimana skillnya? Skillnya sama, hilang juga, nggak dinilai lagi. Balik lagi, harus ada intelligence of fighting, Fightingnya. kemampuan berpikir. Taktiknya segala Karena macam. banyak orang bilang bahwa fighting itu adu otot. Oh, bukan. Iya. Itu berantem di jalan. Berantem di jalan, itu betul. Betul. Oh, adu otot itu fighting itu mau adu otot. Salah. Sebenarnya Iya. fighting itu adu otak, Iya. adu strategi di Betul. level-level atas Level ya. atas sudah. Di level Iya. atas, Kalau karena di bawah, level oke. atas kita udah nggak udah nggak ngelihat otot karena sama-sama Sama-sama latihan. latihan. Angkat 100 Iya. kilo kita juga Iya. angkat 100 kilo. Latihan lari Iya. 10 kilo kita juga Iya. lari 10 kilo. Itu udah Semua nggak sama dihitung. udah ya. Yang dihitung mulai strategi, Iya, strateginya. intelligence of Iya. fightingnya, Iya. gimana strateginya Betul. ini. Kadang kita yang lebih speed lebih pelan atau power lebih ini, kita kan lawannya mesti pakai otak Iya, lawan dia, betul. nge-handle-nya gimana. Iya. Jadi kalau orang banyak bilang bahwa fighting atau combat itu adu otot, saya katakan salah. Itu adu strategi. Iya, adu strategi. Itu kita luruskan pendapat-pendapat. Betul. Itu Pendapat. level bawah. Level bawah. Bicaranya betul, begitu betul. deh. Betul nggak? Bilang kan udah kalau umum kan seperti itu kan. Iya. bilang, wah ini gebuk-gebukan berarti adu pukulan Iya. itu yang nggak pakai otak katanya. Iya. Salah. Justru pakai otak Iya. di sini. Penting Gitu. itu. Penting. Iya, karena strategi. betul. Harus ada intelligence Iya, of fighting. Betul. Iya. Ya harus ditunjang dengan mental segala macam disiplin lah Betul. ya. Terakhir Mental, harus disiplin, ininya segala udah. macam baru strategi Iya, ngadepin nah, yang Setiap orang beda strategi kan. Nah itu yang strateginya seninya berbeda. di sana. Karena di strategi disesuaikan juga dengan skill kita, kemudian juga dengan postur kita. Betul, Kalau yang kita betul. lebih tinggi Tinggi, gimana, iya. sebaliknya kita yang Dia lebih lebih pendek kecil, ngadepinnya gimana. gimana, Iya, itu semua strateginya, tadi. atur jarak, atur Iya. timing itu Iya, perlu itu. latihan, perlu jam terbang Iya. semuanya. Untuk kita bicara level combat, Iya. spot yang atas Iya. ya, seperti itu ya. Jadi pemirsa Cinggu, kalau sudah mencapai tingkat tinggi, itu bicaranya adalah strategi, intelijen seseorang. Betul, betul. Iya. Kalau masalah skill kan kita skill tau lah. Skill kan tahapannya basic kan kita pertama. Betul. Basic, Dasarnya ya. dasar. Dari dasar kita ulang, repeat. Iya. Repeat 100 kali, 10.000 kali, 2.000 kali, 10.000 kali. Diulang dan diulang. Misalnya satu pukulan simpel aja jab seperti ini. Diulang. Pertama kan nggak tahu basicnya gimana sih. Oh dari sini langsung tembak begini. Ada yang gimana basicnya kan Betul, masing-masing betul, berbeda betul, kan. betul. Kemudian setelah kita ulang sekali, 2 kali, 1.000 kali, 10.000 kali. Menjadi skill. Skill. Tapi kalau di combat tidak hanya skill, tapi ini harus menjadi weapon, harus menjadi senjata. Betul. Harus menjadi senjata. Gimana? Dalam artian satu kali kita pukulan ini harus menjadi senjata, harus diisi dengan power dan speed. Iya. Power speed sudah ngisi, sudah menjadi senjata. Begitu lempar kena, memberikan efek. Iya. Memberikan efek. Betul. Nah, untuk kena seperti apa? Nah, lihat jaraknya, Ya, lihat timingnya, iya. seperti itu, Pak. Jadi nggak simpel seperti itu. Betul. Kalau kita lihat, kita bisa bedain lah. Kalau yang nggak pernah bela diri, kita kena pukul, misalkan, paling ya gitu doang kan, block. Tapi kalau yang benar sudah menjadi weapon, setiap serangan, setiap pukulan ataupun tendangan itu memberikan damage, Iya. memberikan kerusakan Betul, buat ya. wah, Iya. makanya mestinya lebih sabar ya, memang harus seperti itu kalau Betul. jangan berantem. Betul. Iya kan, kalau masalah berantem di jalan beda lagi Pak, mentalnya itu kan iya, lain. iya. Kalau kita Di ring beda, ya. sangat berbeda. Iya. Kalau di jalanan ya sangat berbeda lah, sama di ring sangat berbeda. Iya. Di jalanan kalau kita kenal banyak backing ya beda Pak, mental berani kan. Dan itu kan tidak disarankan Betul. kan begitu Pak. Iya. Pemirsa Cinggu, seseorang ahli bela diri, tapi kalau belum dicoba di ring itu sebenarnya belum levelnya.
Kalau untuk bicara yang combatnya, Iya, ya iya kan. untuk itu, makanya orang kan suka iseng kan, Iya, mau coba kan coba. kemampuan, Iya, uji kemampuan. betul. Ya silakan lah. Iya. Sekarang kan begitu Bebas banyak ya. pertandingan, Iya. yang suka di judo, di Iya. kungfu, Iya. suka yang di mixed martial art, Iya. masing-masing dengan rules masing-masing. Silakan core-nya Iya, di mana kan core-nya, seperti itu. iya. Tapi ada juga misalnya yang untuk yang seninya, nah itu juga Ya, ada, boleh juga iya. seni kan keindahan. Pilihan ya. Pilihan untuk jurusnya. Iya. Kan ada jurus Iya. kan di Taolu orang wushu juga sebutnya tuh, taolu, iya. ya kan ada Betul. pedang, ada ini. Iya. Kemudian kita di taekwondo juga sekarang juga ada taekwondo Iya. dance, ada Iya, untuk ada yang yang happy-happy-nya, ada yang yang muter-muter ke iya. atas, yang itu macam-macam freestyle ya, disebutnya ya. Iya, freestyle. Jadi ke entertain ya. Entertain, Iya. iya. Jurusannya Betul. banyak sekarang, Iya. jurusannya banyak, spesialisasinya. Master Lamting, saya pernah dengar juga Master Lamting masuk ke dunia film. Oh iya. Iya. Tahun berapa tuh Bang? Saya pertama tuh tahun 88. 88. Jadi 88 saat itu saya masih atlet. Cita-cita atau bukan? Enggak sih sebenarnya. Dipanggil aja ya? Iya. Gara-garanya waktu itu kan ada iklan tuh di koran kan, yang itu kan dicari pemeran ini untuk ini syaratnya bisa bela diri, tinggi gini-gini, iseng lah. Temen yang baca, lu ikutan dong. Ikutan apa? Ini ada ini pemeranan ini. Ya udah kirim aja. Oh, Kirim gitu. tiba-tiba dipanggil. Panggil. Dipanggil kan, ya udahlah. Panggil taunya diterima kan. Mulailah kita nyoba kan, syuting itu seperti apa sih? Iya. Awal-awal ya ribet bener ya, karena kita biasa yang jamnya berbeda kan. Kalau kita di Film? TC ya kan, iya. jam 6 tank, jam 6 tank. Iya. Jam 6 sudah pemanasan, jam 6 latihan. Udah selesai. Oke. Kalau begitu masuk dunia film kita bingung, callingan jam 7, kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, syutingnya malam. Waduh, ini kacau awal-awal. Itu dunia yang terbalik benar kan. Buang waktunya banyak Buang waktunya ya. banyak. Nggak on time sih ya mereka ya. Terus kemudian juga sangat berbeda juga di film itu, di film action, khususnya saya kan action. Begitu pertarungan dibikin action, kalau kita di pertandingan itu kan lebih direct, direct mengarah ke sasaran. Jadi pukulan ya udah pukulan kan langsung dari sini, ada lawan sini langsung tembak kan. Ternyata kan di film enggak, mesti dari sini ngambil, Gitu ya? karena untuk digambar indah, ya kan. Sama juga tendang juga kan, kalau dari sini nendang dari sini, wah dari sini pukul, Kelihatan ini ya. kelihatan itu wah di film. Padahal di real fight Nggak ada. nggak kepake sama sekali. Itu berbeda, sangat berbeda. Sangat berbeda dunia real fight sama dunia di film. Ya, Kayak entertain mukul lah, sih. kita kan Iya. sering lihat kan, kalau mukul kan begini. Kalau real mana ada kayak begini, tarik dulu dari sini langsung tembak kan. Iya, betul. Itu real fight. Iya. Jadi dua dunia yang sangat berbeda, tapi lama-lama ya sudahlah yang main film ya iya, tanding ya iya. Iya, gitu ya. Itu 88. Jadi hidup di dua dunia nih. Dua dunia dua dunia yang ini masih kuliah juga waktu itu masih 3 profesi kan, jadi mahasiswa iya, jadi- atlet iya, jadi syuting film ya iya. Wah, gitu. dulu jadi aktor sih ngetop dah. Repot, Iya. waktunya repot waktu itu, Gitu waktunya ya. repot ya kan, waktunya repot Ya, gitu. Pemirsa Cinggu, Master Lamting waktu main film juga terjadi kecelakaan. Ya, Tapi kita nggak sebut siapa namanya lah. Tapi bener ya, Master Betul, Lamting ya. waktu itu salah satu judul judulnya Biang Kerok Cilik, Heeh. dia fighting sama salah seorang pemain, ya kan. Dia sudah latihan 5 kali, pemain adalah pemain action, arahnya ke sini 5 kali take, betul seperti ini latihan, tapi begitu kamera roll action bisa begini, itu payung dari atas nancep ke mata saya. Itu. Nancep ke mata, ke tulang sini dulu, baru masuk ke belakang, saya sampai mundur, luka dari situlah cedera, cedera parah sekali, retinanya yang kena, retinanya yang kena. Di sana lah stop lah semua ya kegiatan. Iya, setelah itu kan kejadian kan Desember 2012 ya kan. Saya kan berobat ke sana ke sini, retinanya yang kena kan. Kalau rata-rata orang bilang kan nggak ganti mata atau apa, kalau itu kornea. Saya retinanya rusak.
Akhirnya ya ke dokter sini, ke dokter sana, ini ketemu dokter juga, dia tempelin tapi terlalu lama saya. Udah. Yang nyari juga sih ya. Karena retina katanya kalau terendam darah itu tidak bisa balik, retina tidak tumbuh lagi, gitu rusak ya rusak gitu. Jadi retina saya itu terendam darah ya sebulan lebih. Kan. Jadi ya udah, cuman begitu disambungin ke makulanya, jadi mata sudah mata hidup. Masih sekarang hidup. Ada asupan makanan, tapi masalah fungsi. Dia bilang waktu itu dokternya terlalu lama. Karena jadi kita juga nggak tahu kan waktu itu kan dokternya juga nggak ada. Saya pernah ke dokter sini, ke Jakarta Eye Center, ke mana-mana, ke Penang, ke Singapura, nggak bisa. Akhirnya satu-satunya ada dokter satu bisa ada di Polandia waktu itu. Saya pergi ke Polandia. Tapi itu pun sudah hampir rusak, hampir ini dibenerin lagi. Jadi untunglah mata masih mata hidup ya kan, mata normal, mata ini ada asupan makanan. Kalau enggak kan busuk, busuk. Diganti mau nggak mau mata palsu kan. Ya sekarang mata hidup tapi fungsi terlambat. Jadi nggak bisa lihat deh. Nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Paling kalau persentase paling 5%. Tapi ya nggak kelihatan bahwa itu matanya. Kalau sepintas nggak ya? Nggak tahu. Iya. Karena udah tersambung segala macam, sudah mata hidup. Tapi secara fungsi ya itu tadi. Kalau secara fungsi boleh saya bilang cuma 5% sih. Kalau lihat sinar ya saya masih bisa nangkep. Tapi kalau untuk ini apa? Udah enggak. Cuma garis aja. Iya. Jadi itu juga buat keseimbangan berubah ya. Iya, waktu itu kan keseimbangan berubah, kemudian juga yang tidurnya mesti ke bawah saat awal itu, sengsara saat operasi itu awal itu ada masa kritis, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Jadi terpaksa ya tinggal di luar negeri itu 1 bulan karena untuk urusan ini. Dan tidurnya harus ke bawah terus selama 2 minggu pertama itu berat sekali. Itu yang berat sekali. Kalau nggak ngalamin nggak tahu gimana beratnya ya. Nggak repot, begitu repotnya waktu itu. Setelah lewat 21 hari masa kritisnya itu sudah tertempel lah istilahnya, sudah nempel dengan baik kan gitu, baru boleh pulang. Tapi secara fungsi nggak ini. Operasi 5 kali saya, sampai 5 kali. Jadi waktu kebuang, prestasi yang nggak bisa kebuang lagi. Setelah itu kan saya juga nggak bisa kegiatan yang terlalu banyak. Saya nggak bisa olahraga lagi karena begitu ngeluarin tenaga misalnya neken ke matanya nggak enak kan kayak gitu. Terus saya juga buka laptop juga biasa kan ada ini nggak bisa juga merahnya perih lagi kan. Jadi ya praktis 5 tahun pertama itu ya cuma bisa santai-santai aja. Nggak bisa yang terlalu berat buka laptop nggak bisa, olahraga nggak bisa, ya udah enjoy it aja lah. Kalau nggak kan frustasi berat itu. Biasa, pasti kalau orang biasa bisa down banget itu. Down banget sih, sempat down juga sih. Biasa ada kegiatan ini kan sibuk, dibatasi sama sekali, dibatasi kan nggak bisa. Ya udah mau gimana lagi. Umur berapa, Master? Waktu itu kejadian kan berarti 2012 kan berarti 11 tahun lalu. 11 tahun lagi lu berarti 48 lah ya. 48 masih itu. Ini lu. Masih aktif. Saya juga waktu itu kan masih pegang saya pegang timnas juga, pegang tim nasional dari 2007 sampai 2011 waktu itu. Nah, begitu selesai ini kejadian. Saya masih aktif di yang lain-lainnya waktu itu. Sekarang Master Lamting aktif apa nih? Kalau untuk bela diri ya? Iya masih, saya juga masih narasumber di Mixed Martial Art di One Pride. Di One Pride TV One, TV One ya? TV kan. Saya sebagai narasumbernya. Narasumber, kemudian kalau di Taekwondo saya masih di organisasinya masih di sekjennya. Kemudian juga yang mau akan datang ada teman juga di pencakdor profesional Indonesia, mau event dan segala macam. Saya juga ya ada di situ juga, masih untuk kegiatan ininya, untuk bela diri masih terakomodir. Betul. Ini namanya kita bela diri, tidak lihat lagi dulu kitanya apa. Apa yang sekarang kita bisa kembangin, apapun bela dirinya. Itu kita kontribusi gitu ya. Jadi Master Lamting ini saya juga ada pikiran kontribusi di
Perkumpulan Cinggu Indonesia. Iya. Siap. Kalau untuk bela diri kan saya juga banyak teman-teman dari bela diri lain kadang datang. Ya selama saya masih bisa saya kontribusi apa kira-kira ya hadir, saya datang ke event mereka atau ke perayaan mereka atau apa, saya sebagai apa. Masuk sebagai organisasi mereka? Oh, organisasi iya, kalau di taekwondo iya. Saya Kalau di taekwondo masih tetap. Kalau di One Pride nggak sebagai penasihat aja. Sebagai narasumber saja. Kalau apa pencakdor? Pencakdor ya. Masuk organisasi. Iya. Iya. Pencakdor profesional ya. Iya, Kalau itu profesional. kan ada kultur, ada juga yang ini PPI Pencakdor Profesional Indonesia baru dibentuk baru-baru ini aja. Nah, jadi kita ada visi misinya, menciptakan event-event yang bagus, otomatis menciptakan fighter-fighter yang bagus juga, fighter bagus. Tidak satu hari jadi kan, jadi pembinaannya seperti apa, kita kasih masukan lah di situ. Membina atlet kan nggak mudah, seperti yang tadi kita bilang, harus ada disiplin, harus ada program bagus juga, seperti itu. Banyak kan perjalanannya itu yang kita di situ. Ya kita juga memang kepikiran sih Master Lamting ini kita perlu bantuan juga dari Master Lamting. Saya sendiri juga sebagai pendiri Federasi Kungfu Indonesia. Federasi Kungfu ini internasional ya. 70 negara. Jadi pusatnya di Peking, namanya International Kung Fu Federation. Itu terbentuk pertama sebenarnya dari Rusia. Jadi Eropa semua tuh anggotanya sebenarnya. Baru dikembalikan ke China karena kan kalau bicara kungfu kan China. Jadi China yang jadi pusat. Di pusat itu izinnya di Hong Kong, tapi itunya di Peking. Nah, ketua internasionalnya namanya Fu Piao. Nah, saya adalah pendiri Federasi Kungfu Indonesia. Nah, itu setiap tahun mereka akan mengadakan pertandingan di Rusia, di Armenia, di Peking, di India. India seharusnya tahun ini karena nggak bisa. Jadi minta saya buat tahun ini. Saya bilang kan kita mau pemilu. Ya mungkin saya minta tahun depan. Makanya perlu dukungan dari Master Lamting. Intinya siap. Jadi setiap negara cuma satu. Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Jepang, Korea, semua itu banyak. Ya, kalau kita bisa mendatangkan 20 negara aja luar biasa. Bagus ya. Iya. Kita memang internasional. Jadi ada fight-nya, ada taulunya, macam-macam ya. Iya. Ya, mungkin saat itu perlu bantuan Master Lamting. Diperlukan kita siap. Pasti diperlukan. Karena kita darah bela diri ya namanya ya hidupnya itu kan kita malah dengan bela diri lewat bela diri malah kita lebih banyak lebih internasional banyak, punya dia punya bendera bendera dia tuh. Kalau Indonesia itu yang di belakang ini ya? Iya itu Federation. FKFI. Iya. Justru malah kita ini pelaku bela diri, malah kita cari temen justru lewat bela diri ini orang bilang jadi bermusuhan, malah kita buat kita sih enggak, malah kita banyak berteman, betul. Begitu banyak aliran bela diri, malah kita jadi teman semua. Makanya rekan-rekan Cinggu Indonesia ini adalah suatu perkumpulan, bukan suatu bela diri, tapi di dalamnya kita merangkul semua bela diri sebagai teman. Setuju. Jadi saya bicara ada seni bela diri, mau pencak silat, mau taekwondo, mau karate, mau judo, mau kungfu, apapun nggak masalah. Itu kita semua namanya seni bela diri Indonesia. Jadi visi dari perkumpulan ini, kenapa saya undang Master Lamting? Beliau adalah Master Taekwondo. Saya perlu referensi dari Master untuk yang lain-lain. Mungkin saya ada yang nggak kenal, pengalaman bantu saya. Mungkin, ini oke nih, ini Master ini oke nih, gitu. Kembali sekarang jadi masih aktif ya untuk bela diri lah ya. Bela diri masih untuk bela diri masih aktif. Memang bela diri ini banyak.
ketuanya ataupun pengurusnya memang dari angkatan juga, Iya, ya kan, dari kepolisian juga, ya, memang karena ya angkatan juga kan banyak yang dilatih juga kan, banyak yang berlatih bela diri, udah pasti tiap angkatan pasti ada bela dirinya, terlepas itu bela diri A, B, C, D, apapun pasti ada kalau angkatan seperti itu. Ya. Ada pesan ke rekan-rekan Cinggu atau generasi muda tentang apa sih bela diri itu, apa yang harus dipersiapin, mungkin ada saran dari Master Lamting ke pemirsa gitu. Kalau untuk rekan-rekan yang masih muda juga yang hobi bela diri, ya tekuni saja bela diri itu, ya kan, tekuni bela diri, anggap saja itu sebagai olahraga, ya kan, di samping juga bisa membela diri seperti itu. Pasti ya. Pasti ya, pasti seperti itu. Tapi tubuh menjadi sehat, jiwa menjadi segar juga, itu sudah pasti. Sesuai dengan core-nya. Kalau core-nya yang lebih suka digulat-gulatan kan, kita juga banyak sekarang lebih suka yang tendang-tendangan atau pukul-pukulan. Selama itu baik ya lakukan saja. Itu saja menurut saya. Kecuali kalau mau ke level yang lebih atas lagi, ya seperti yang tadi kita bilang, harus ada disiplin, pengorbanan pasti, dan yang terakhir bakat juga. Kalau nggak bakat, saya bilang kan, kalau kita jadi latihan maraton, mau latihan 20 tahun juga nggak bakalan kita bisa mencapai waktu 2,5 jam, karena kita tidak bakat. Nah seperti itu harus. Bukan kadang orang bilang kan, nomor 1 kerja keras, disiplin, betul. Tapi kalau hanya ngandalin kerja keras, kalau tidak ada bakat, nilainya di bela diri ya cuma 6 aja. Iya, betul. Begitu Anda bakat tapi tidak kerja keras, nilainya 6 juga. Betul. Jadi tetap dua-duanya harus jalan. Kalau kita ngomong ke level yang lebih tinggi. Kalau sekedar olahraga, ya bagus lah, semua olahraga boleh saja. Jadi rekan-rekan Cinggu, untuk generasi muda, bela diri ini sebenarnya bukan hanya adu jotos, tapi adalah adu kepintaran. Jadi seseorang mencapai suatu tingkat tertentu itu pasti smart. Ya, intelligence of fighting-nya ada, harus ada strategi, harus bekerja. Dalam bela diri juga bukan hanya itu, kita bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Betul. Kita bisa menyesuaikan pergaulan terutama. Contoh lah Master Lamting lah. Pergaulan. Kita kadang beda aliran, tapi setelah lewat bela diri ini dengan itu kita saling silaturahmi, berkunjung, menjadi persaudaraan. Itu bondnya di situ. Betul. Dari sana juga bisa jadi bisnis. Betul. betul. Bisnis bisa juga. Banyak juga kan yang hidup dari bela diri. Dojang punya klub, punya apa, naik ke organisasi. Ya kita lihatlah sekarang kalau event-event yang besar seperti sekarang kayak UFC maupun One Pride, One FC, itu kan jadi bisnis, ladang bisnis. Itu bisa saya dengan membuat event. Pastilah. Itu pasti orang pintar baru bisa begitu. Jadi bela diri sampai level tertentu tinggi itu tidak bicara lagi adu jotos. Tidak. Gimana kepintaran ini kita di masyarakat kita bisa berguna buat semua orang, bisa juga untuk kehidupan kita di itu ya, finance lebih baik lah gitu. Terima kasih Master Lamting telah datang, sudah kasih waktu. Saya hanya bisa kasih souvenir kecil seragam dari Cinggu. Semoga Master Lamting bisa bantu menyebarkannya dan dipakai. Terima kasih. Sifu Yunis. Terima kasih banyak. Rekan-rekan Cinggu, wawancara dengan Master Lamting tentang Master Lamting ini sudah cukup komplit. Dan pesan dari Master Lamting untuk mencari suatu prestasi itu harus dengan disiplin, mental, pengorbanan, smart juga, harus didukung juga, kesetiaan kawan, jujur, apa adanya, keras, Terima kasih loh. Terima kasih.